pertama akan disampaikan oleh saya tentang pengertian data. Data adalah informasi atau kumpulan informasi yang dikumpulkan melalui observasi. Nah, dengan adanya observasi, kita akan mendapatkan informasi berupa data. Data juga bisa didapatkan melalui hasil penelitian. Jenis data dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa deskripsi atau karakteristik yang menggambarkan suatu keadaan, proses, atau kejadian. Data ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen dan digunakan untuk memahami makna, konsep, atau pola dalam suatu kejadian. Ciri-ciri data kualitatif. Yang pertama, tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata, narasi, atau deskripsi. Yang kedua, digunakan untuk memahami kualitas atau sifat dari suatu objek atau fenomena. Yang ketiga, dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau dokumen. Nah, yang kedua ada data kuantitatif, yang dimana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung atau diukur. Data ini sering digunakan untuk menggambarkan jumlah, ukuran, atau frekuensi dari suatu fenomena. Karena berbentuk angka, data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematika atau statistik. Ciri-ciri dari data kuantitatif: yang pertama, berbentuk angka dan bisa dihitung. Yang kedua, dapat diolah menggunakan metode statistik. Yang ketiga, hasilnya objektif dan dapat dibandingkan dengan data lain. Yang keempat, bisa disimpulkan melalui survei, eksperimen, atau pengukuran langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat data dan contoh permasalahannya. Nah, adapun yang pertama, yang dimana disebut dengan data dikotomi. Data ini data yang hanya memiliki dua kategori atau pilihan. Nah, contohnya yaitu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, lulus atau gagal, iya atau tidak. Dan adapun permasalahan seseorang HRD ingin mengetahui jumlah karyawan yang sudah dan belum divaksinasi. Data ini hanya memiliki dua kategori. Yang pertama mengenai sudah vaksin maupun belum vaksin. Nah, yang kedua adapun data diskrit. Nah, di mana data ini berupa angka yang bersifat terhitung dan tidak memiliki nilai pecahan. Contohnya, jumlah siswa di kelas yang berjumlah 30 orang, jumlah mobil di parkiran yaitu 15 mobil. Permasalahannya yaitu seorang kepala sekolah ingin mengetahui jumlah siswa dalam setiap kelas untuk mengatur distribusi bangku. Jumlahnya pasti akan bulat, tidak bisa setengah orang. Ketiga, adapun data kontinum, di mana kontinum ini data yang bisa memiliki nilai pecahan dan diukur dalam rentang tertentu. Contohnya yaitu berat badan yaitu sekitar 50,5 kg, tinggi badan 165,2 cm, suhu ruangan 27,8 Celcius. Permasalahan ini, seorang dokter ingin mencatat berat badan pasien setiap bulan untuk melihat perubahan karena berat badan bisa berubah dalam desimal. Data ini bersifat kontinum. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber data dan contoh permasalahannya. Pertama, itu ada data internal, data yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan. Contohnya, permasalahan. Seorang manajemen ini mengetahui penyebab penurunan penjualan bulan ini. Ia menganalisis data internal seperti laporan penjualan, jumlah pelanggan, dan stok barang untuk menemukan penyebabnya. Yang kedua yaitu ada data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Contohnya, permasalahan. Sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk baru dan perlu memahami tren pasar. Mereka mengumpulkan data eksternal seperti survei, pelanggan, laporan industri, dan data ekonomi dari pemerintah untuk menentukan strategi pemasaran.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait skala pengukuran data. Yang pertama yaitu skala nominal yang merupakan data yang berupa kategori tanpa urutan atau peringkat. Contohnya jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan. Sederhananya, data hanya sebagai label atau nama tanpa nilai lebih besar atau lebih kecil. Kedua yaitu skala ordinal yang merupakan data yang berupa kategori yang memiliki urutan atau peringkat, tetapi selisihnya tidak jelas. Contohnya tingkat pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Sederhananya, data ini memiliki urutan tetapi tidak bisa dihitung selisihnya secara pasti. Baik, yang ketiga yaitu skala interval yang merupakan data yang berbentuk angka dengan selisih yang jelas tetapi tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya suhu dalam Celcius, yaitu 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. Sederhananya, data memiliki angka dengan selisih yang bisa dihitung tetapi nolnya bukan titik absolut. Baik, yang keempat yaitu skala rasio merupakan data berbentuk angka dengan selisih yang jelas dan memiliki nol yang mutlak, atau nol berarti benar-benar tidak ada. Contohnya berat badan. 0 kg berarti tidak ada berat. Sederhananya, data angka dengan nol yang benar-benar menunjukkan ketiadaan sesuatu. Selanjutnya ada cara pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama oleh peneliti. Cara pengumpulannya melalui wawancara, kuesioner, survei, dan observasi. Yang kedua, terdapat data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh sumber lain dan digunakan kembali untuk analisis. Cara pengumpulannya melalui laporan resmi, jurnal dan artikel, dan data statistik. Kemudian